Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Surat Al-Imran ayat 82. Hadirin ikhwati iman yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari Ahad ke-1 tanggal 1 Desember 2025 Allah masih memperkenankan kepada kita untuk berkumpul di masjid tercinta, Masjid Al-Muhajirin, untuk sama-sama mengkaji Al-Quran yang sedang kita bahas, yaitu Quran Surat Al-Imran, yang saat ini insya Allah kita akan memasuki kepada awal juz yang keempat, yaitu di ayat yang ke-92. Jadi kalau Al-Quran itu dibagi 30 juz, hari orang mah apalna juz punya juz'an, bagian. Jadi seluruhnya Quran itu ada 30 juz. Juz ke-1 Surat Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 142. 141, 142 awal juz kedua. Juz kedua 142 sampai ayat 252. Juz ketiga dari 253 sampai ayat 91 surat Al-Imran. Nah sekarang juz keempat Surat Al-Imran ayat 92. Jadi juz masuk juz 4. Jadi juz 2, juz 3 sudah selesai. Di juz yang kedua ini di ayat 92 yaitu mengenai al-birru. Apa cenah Bu? Al-birru, alif lam sukun, huruf ba, kemudian huruf ro tasdid. Al-birru. Al-birru itu apa? Nanti dalam bahasa nasional banyak kosakata dalam Al-Quran yang diterjemahkan sama artinya, yaitu kebaikan. Di antaranya al-birru, kebaikan, diartikan kebaikan begitu. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, padahal dalam Quran maupun hadis istilah-istilah yang diterjemahkan kebaikan itu beda-beda kosakatanya, mufradatnya. Ada yang disebut dengan ma'ruf, ada yang disebut dengan ihsan, hasanah, ada yang disebut dengan sodakoh, kebaikan pula. Ada yang disebut dengan khair, al-khair, kebaikan. Ada pula yang disebut dengan al-birru diantaranya, termasuk as-sulhu atau maslahah. Itu senantiasa diterjemah dengan kebaikan. Nah, apa yang disebut dengan al-birru? Ikhwatu iman rahimakumullah, dalam Quran surat Adz-Dzariyat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan mengenai perkara-perkara yang Allah ciptakan, yaitu makhluk. Jadi ada al-khaliq, Allah Subhanahu wa taala sebagai maha pencipta. Ada makhluk, Allah yang menciptakan yang diciptakannya. Itu disebut dengan makhluk. Nah, dalam Quran surat Adz-Dzariyat ayat 49 Allah Subhanahu wa taala sampaikan wa min kulli syai'in, dan
segala sesuatu khalaqna zaujaini, kami ciptakan berpasang-pasangan. Wa min kulli syai'in, dan dari segala sesuatu khalaqna zaujaini, kami ciptakan berpasang-pasangan. Untuk apa? La'allakum tadzakkarun, supaya kalian memikirkan, mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi berpasang-pasangan itu adalah fitrah. Kalau Allah ciptakan berpasangan, berarti Allah Subhanahu wa taala tidak berpasangan. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini berpasang-pasangan. Masa yang diciptakan dengan yang menciptakan sama? Tidak mungkin, mustahil. Karena Allah Subhanahu wa taala di ayat ini sampaikan, wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini, segala sesuatu itu kami ciptakan berpasang-pasangan. Untuk apa? La'allakum tadzakkarun, agar kalian mengingatnya, agar kalian mengingat kebesaran Allah, agar kalian bertadzakur akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka semua makhluk itu berpasang-pasangan, termasuk manusia berpasang-pasangan. Kalau ada makhluk yang berpasangan tapi sejenis, nah itu sudah jauh dari fitrahnya, sudah jauh dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Anu kaum eta teh LGBT itu sudah jauh dari fitrah Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kata yang kita pakai sehari-hari pun itu berpasang-pasangan. Jadi Allah ciptakan kematian, Allah ciptakan kehidupan, itu berpasangan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan mati dan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kepada kalian mana yang paling terbaik amalnya. Kematian, kehidupan. Kehidupan, kematian. Sudah disampaikan dalam surat Al-Baqarah 28. Manusia akan mengalami 2 kali mati, 2 kali hidup. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana manusia bisa kufur kepada Allah padahal dulunya manusia itu amwatan, dalam kondisi mati. Fa'ahyakum, lalu kemudian dihidupkan. Mati, hidup, 2 kata, 2 kondisi yang berpasangan. Summa yumitukum summa yuhyikum, kemudian dimatikan lagi, kemudian dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fitrahnya, sunatullahnya, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini senantiasa ada pasangannya. Ketika kita membicarakan kebaikan, berarti pasangan atau yang berlawanannya adalah keburukan. Untuk apa? La'allakum tadzakkarun. Itu tujuannya, agar kalian mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berpasangan. Berpasang-pasangan. Wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini. Tuh di surat An-Naba. Wa khalaqnakum azwaja. Kami jadikan pula untuk manusia berpasang-pasangan. Allah ciptakan semuanya berpasang-pasangan. Ketika berbicara mengenai kebaikan, maka kebalikan atau pasangan yang bertolak belakang dengan kebaikan itu adalah keburukan. Nah, kebaikan yang sedang kita bahas di surat Ali Imran itu
dengan istilah al-birru, kebaikan yang sempurna. Nanti penggunaan kosakata kebaikan dalam istilah Al-Quran maupun dalam hadis memiliki sifat stressing, penekanan masing-masing. Memang diterjemah secara singkatnya mah kebaikan, tapi makna konotasi dari tiap-tiap kata yang disebutkan dalam Al-Quran itu memiliki makna tersendiri, termasuk al-birru, kebaikan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, sedikit mengulas kosakata kebaikan yang dipakai oleh Allah dan Rasulnya dalam redaksi bahasa Arab. Yang pertama, ihsan atau hasanah, artinya kebaikan. Quran surat Al-Baqarah ayat 201 sebagai permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita itu ingin mendapatkan hasanah, kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Itu yang kita inginkan, khususnya untuk orang-orang mukmin. Kalau orang-orang di luar mukmin, non muslim, mereka itu hanya mengejar kebaikan dunia tanpa menghendaki kebaikan akhirat, karena mereka memisahkan antara agama dengan kehidupan mereka. Jadi kalau ada penjelasan bahwa di antara paham yang menjadi cara atau fashion dalam kehidupan seseorang, ada yang disebut dengan kapitalisme. Itu erat kaitannya dengan fasludin anil hayah, memisahkan antara kehidupan dengan agama. Jadi ari agama mah kehidupan itu urusan-urusan privat, kata mereka. Jangan dibawa ke ruang publik. Nah, ini pandangan itu satu sisi bagi agama kita bermasalah. Tapi dalam kacamata nasional, dalam kacamata negara, ini menjadi perkara yang celah gitu. Celah teh begini. Jadi kita menjadi bebas beribadah di negara kita karena memang negara menjamin kepada pemeluk-pemeluknya untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, begitu. Yang dikehendaki oleh ajaran agama kita memang bukan hanya ibadah ibadah saja yang ritual, tapi bagaimana seluruh aspek syariat itu bisa terlaksanakan. Hanya masalahnya tidak semua syariat itu bisa dijalankan dengan dengan personal seperti halnya ibadah keseharian. Ada syariat-syariat tertentu yang memang harus melibatkan institusi negara, dan itu belum dilaksanakan dalam konteks sekarang. Waktu dulu di masa kekhalifahan berlangsung, syariah yang tertuang dalam Quran atau yang diajarkan oleh Rasul itu bisa dieksekusi karena mendukung. Saat ini umat Islam hanya bisa melaksanakan syariat-syariat tertentu yang sifatnya personal. Betul, dari sisi itu privasi. Tapi yang privasi ini erat kaitan pula nanti dengan sosial, dengan kenegaraan. Apalagi kalau misalkan berkaitan dengan ibadah yang sifatnya maliyah dan badaniyah, semisal ibadah umroh, ibadah haji. Apalagi ibadah maliyah, kan dina hal eta mah negara teh
intervensi begitu. Tapi dina syariat-syariat yang lain itu tidak mau tahu. Nah, secara sedikit demi sedikit memang sudah masuk ke undang-undang, ada payung hukum yang disebut dengan syariat Islam berupa ibadah tadinya, ibadah zakat, ibadah haji, terus undang-undang pernikahan dan seterusnya. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, kembali lagi, jadi yang disebut dengan kebaikan itu yang pertama hasanah ihsan, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang tertera dalam surat Al-Baqarah 201. Kenapa ada doa itu? Karena doa itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala merespon permohonan orang-orang Arab jahiliyah yang hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan hasanah di dunia semata, di dunia saja, tanpa memikirkan kebahagiaan mereka ketika mereka berada di akhirat. Itu ada di ayat yang ke-200-nya surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayat 200, "Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Di antara manusia ada yang berdoa kepada Allah, ya Allah, atina fid dunya, berikan kepada kami anugerah di dunia kebaikan, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Padahal mereka tidak sedikit pun menyinggung-nyinggung kebaikan mereka untuk bagian mereka di akhirat. Nah, maka Allah ajarkan bahwa cara pandang orang mukmin itu bukan hanya dunia saja yang diminta kebaikan, tapi juga untuk akhiratnya. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, yang disebut dengan hasanah itu adalah kebaikan sekecil apapun yang lebih bersifat psikis, yang lebih bersifat nyaman ketika kita mendapatkannya. Nah, kebaikan itu ketika dilakukan oleh kita maka akan terasa nyaman. Orang yang menunaikan ibadah sholat tentu akan terasa nyaman ke dalam hatinya. Dan kebaikan apapun yang dilakukan oleh orang-orang mukmin, maka itu akan terasa tentram, nyaman untuk orang yang melakukannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam Quran surat Az-Zalzalah, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Di ayat tersebut dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan begini, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in." Sesungguhnya Allah itu mencatat setiap kebaikan ala kulli syai'in, atas segala perkara apapun, yang paling terkecil pun. Bahkan Nabi menyebutkan di hadis di redaksi berikutnya, fa in qataltum fa ahsinu kitlata. Kalau kamu menyembelih binatang, maka baikanlah, nyamankanlah sembelihanmu itu. Tuhnya fa ahsinul kitlah. Jadi lamun mencit oge sing sae. Maksud sing sae teh jangan sampai menyakiti kepada yang disembelihnya. Kemudian bagaimana kita menyembelih sesuai dengan prosedurnya begitu. Wa idza dabahtum fa ahsinud dzabhah. Kalau kamu menyembelih, tuh diulang lagi, maka baguskanlah sembelihanmu itu. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dabihatahu. Jika kalian mau menyembelih, maka asahlah dulu pisaunya. Sampai demikian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan mengenai penyembelihan. Ini kaitan dengan ihsan. Jadi ka binatang wae ihsan itu harus dilakukan.
apalagi kepada sama manusia, apalagi ada kaitan darah antara anak dengan orang tua. Makanya ada yang disebut dengan wabil walidaini ihsana. Pada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Itu di surat Al-Baqarah. Kepada kaum Bani Israel pun menjadi salah satu ajaran yang diajarkan kepada mereka. Yang kedua al-khair, ini pernah dijelaskan. Yang paling terkenal hadis riwayat Imam Muslim, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar, 2 rakaat salat qabla subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kebaikan al-khair lebih pada sifat kebaikan itu sendiri yang mengandung nilai manfaat, bukan hanya baginya di dunia, tapi manfaatnya itu lebih besar nanti diberikan di akhirat. Itu khair, kebaikan yang paling baik di antara perkara-perkara yang baik, itu al-khair. Jadi makna kebaikan dalam Al-Quran dengan berbagai macam kosakata itu mengandung sifat-sifat tertentu dan tidak dijelaskan dalam terjemah bahasa Indonesia. Jadi terjemahnya itu cukup saja kebaikan. Nah, untuk al-khair ini lebih bersifat kepada manfaat yang dapat dirasakan, itu besar pengaruhnya, besar manfaatnya bagi yang melakukan, khususnya nanti di akhirat. Itu al-khair. Nanti lawan kata al-khair itu yaitu asyarru, keburukan, kejahatan. Sementara lawan kata al-ihsan atau hasanatun itu yaitu sayyi'atun, sayyi'ah, perbuatan yang buruk. Yang ketiga, kebaikan dalam istilah hadis yaitu al-ma'ruf. Ma'ruf itu kebaikan yang sudah dikenal, yang sudah diketahui. Kebaikan yang sudah diketahui baik oleh adat, oleh pikiran, akal, maupun oleh agama. Itu ma'ruf. Nah, itu yang paling terkenal dalam hadis disebutkan kullu ma'rufin shadaqah. Setiap ma'ruf atau kebaikan itu bernilai sedekah. Tuhnya, nanti ada lagi bahasa sedekah. Sedekah itu artinya kebaikan yang nanti erat kaitannya dengan keimanan. Sedekah itu bukan hanya dengan mal, bukan hanya dengan harta, tapi dengan apapun. Itu dijelaskan nanti dalam hadis riwayat Imam Muslim yang sempat dijelaskan di Al-Qudwah. Zahaba ahlud dusur bil ujur. Kata Abu Dzar, sesungguhnya sahabat-sahabat yang miskin itu mengadu kepada Rasulullah, orang-orang kaya itu enak, mereka membawa pemboyong pahala sangat banyak dengan amal mereka. Oleh Rasulullah ditanya, kenapa begitu? Rasulullah, yusalluna kama nusolli, mereka melaksanakan ibadah sholat, membawa pahala sholat sebagaimana kami sholat bawa pahala sholat sama. Yasumuna kama nasumu, pahala saum mereka sama dengan kami. Tapi ketika wayatasoddaquna bifudulihim, ketika mereka bersedekah dengan harta mereka, kami tidak bisa bersedekah. Maka oleh Rasulullah diperluas makna sedekah itu. Nanti sedekah itu bukan hanya dengan harta. Rasulullah SAW memperluas makna sedekah itu dengan kalimat dzikir, dengan menunaikan hak suami istri di hadis tersebut yang pernah dijelaskan. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah, itu ya. Yang ahli ngaji mah tahu makna wa fi bud'i ahadikum shadaqah itu. Di bagian fi bud'i ahadikum shadaqah, di bagian kamu sendiri itu ada yang disebut dengan shadaqah. Amar ma'ruf nahi munkar itu shadaqah. Jadi yang disebut dengan shadaqah itu kebaikan
Yang dikonfirmasi oleh keimanan itu ada di Quran, ada di hadis. Sementara ma'ruf lebih umum. Kebaikan yang dikenal bukan hanya oleh agama tapi oleh adat, oleh akal, pikiran, itu juga disebut dengan kebaikan. Nah, itu ya. Nah, yang berikutnya albirru. Albirru itu kebaikan pula. Apa makna albirru? Albirru itu lawan katanya yaitu al-ismu, dosa. Kalau ma'ruf lawan katanya adalah munkar. Ya, kebaikan dengan istilah ma'ruf lawan katanya pasangannya adalah munkar, kemungkaran. Kayaknya nanti ada hadis Nabi, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadi. Siapa yang melihat kemungkaran maka rubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Fa illam tastati fa bilisanihi, kalau tidak mampu dengan lisannya. Fa illam tastati fa biqalbi, kalau tidak mampu maka cukup dengan hatinya. Fadzalika ad'aful iman, tapi itu seburuk-buruknya, selemah-lemahnya keimanan. Nah, kalau albirru, kebaikan di sini adalah kebaikan yang lebih sifatnya itu terus-menerus, continue, berkesinambungan atau istiqomah. Jadi pekerjaan amal-amal yang dilakukan oleh orang-orang mukmin yang harus bernilai ibadah itu albirru. Kebalikannya adalah al-ismu, dosa. Nanti juga kan dosa itu istilahnya ada ismun, ada dzanbun. Nah, apa yang disebut dengan ismu nanti dijelaskan dalam hadis. Dijelaskan dalam hadis lawan kata dari kata albirru. Albirru itu lawan asalnya dari kata albirru. Barun itu, barro itu daratan, barro itu daratan asalnya itu. Lawan katanya adalah al-bahru, lautan. Jadi itu asal katanya. Orang yang melakukan kebaikan secara terus-menerus nanti seperti haji disebut dengan mabrur. Ya, seperti dalam hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Dari umroh yang satu ke umroh berikutnya itu menjadi kifarat di antara kedua umroh itu. Wal hajjul mabrur, haji yang mabrur, laisa lahu jazaun ilal jannah. Tidak ada balasan bagi yang hajinya mabrur itu kecuali surga. Nah, pertanyaannya, hari yang disebut dengan haji mabrur teh ketika sudah menunaikan ibadah haji selesai, terus bisa tidak menentukan orang ini mabrur atau tidak? Kan tidak seperti itu. Jadi kemabruran ibadah haji itu dapat terlihat setelah beberapa tahun setelah menunaikan ibadah haji. Kenapa? Karena kebaikan yang dilakukannya itu secara gradual, terus menerus, berkesinambungan. Mabrur itu. Jadi yang disebut dengan haji mabrur itu ada efek dampak dari ibadah haji. Setelah menunaikan ibadah haji semakin bagus lagi, semakin bertambah lagi amal solehnya yang dilakukan, tetap dilakukan. Maka inilah yang disebut dalam hadis Nabi, laisa lahu jazaun ilal jannah. Wal hajjul mabrur, haji yang mabrur itu tidak ada balasan bagi yang melakukannya itu kecuali al jannah, kecuali surga. Ikhwatu iman rahimakumullah. Lebih jelasnya lagi nanti dibahas dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nama sahabatnya Nawas bin Sam'an al-Ansori. Kata Nawas bin Sam'an al-Ansori, aqamtu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati sanatan. Aku pernah tinggal di Madinah bersama Nabi 1 tahun saja. Ma yamna'uni minal hijrati ilal mas'alah. Tidak ada
yang menghalangiku untuk berhijrah ke sana kecuali aku punya pertanyaan. Kata Nawas bin Sam'an al-Ansori, "Kana ahaduna idza hajaro lam yas'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in." Biasanya sahabat-sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah itu ketika sampai di Madinah mereka tidak bertanya apapun kepada Rasulullah SAW. Motivasinya itu hanya sebatas hijrah. Kalau aku itu hijrah ke sana dan tinggal bersama Nabi selama 1 tahun, ada satu pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Qala, kata Nawas bin Sam'an al-Ansori, fasa'altuhu anil birri wal ismi. Nah ini, maka aku tanyakan kepada Rasulullah mengenai al-birru wal ismu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, al-birru husnul khuluqi. Yang disebut dengan al-birru itu, kebaikan yang sempurna itu adalah husnul khuluqi. Jadi akhlak yang baik. Akhlak yang baik yang dimaksud di sini itu adalah kebaikan yang sudah menjadi kebiasaan terus-menerus. Mohon maaf, kalau seseorang merasa berat untuk pergi ke masjid melaksanakan ibadah sholat berjamaah, belum husnul khuluq. Tapi kalau sudah terbiasa merasa ringan sekali untuk pergi ke masjid melaksanakan ibadah sholat berjamaah ataupun ngaji lah, ringan kaki ini untuk melangkah ke masjid, itu husnul khuluq. Jadi yang disebut dengan al-birru itu, husnul khuluq itu perbuatan kebaikan yang ketika dilakukan itu sudah tanpa ada pikir panjang lagi. Ketika sedekah, ringan saja tanpa pikir panjang. Tapi kalau misalkan mau sedekah infak masih berpikir panjang ke sana kemari, itu belum menjadi al-birru. Jadi disebut dengan al-birru itu akhlak, perbuatan yang baik yang sudah menjadi akhlak, begitu, yang sudah menjadi kebiasaan. Apa yang disebut dengan akhlak? Jadi ada sebat akhlak mah tanpa ngemut deui ka ditu ka dieu gitu. Nah, itu disebut dengan akhlak. Jadi yang sudah dibiasakan. Makanya jangan anggap enteng dengan kebiasaan. Kalau sehari-harinya itu kebiasaannya itu tidur, maka tidur gitu menjadi kebiasaan. Kebiasaannya itu nonton jadi kebiasaan. Disuruh untuk baca Quran, disuruh untuk ke masjid susah, dan belum menjadi kebiasaan, belum menjadi al-birru, belum menjadi husnul khuluq. Nah, kita berharap setiap kebaikan yang dilakukan oleh kita itu bisa dengan mudah dilakukan tanpa pikir panjang, itu al-birru, itu husnul khuluq. Ya, itu ya secara sederhana Nabi menjelaskan al-birru husnul khuluqi. Nanti beda lagi dengan apa yang disampaikan oleh Quran lebih maju lagi. Apa yang disebut dengan al-birru itu di ayat 92 nanti kaitannya dengan bab infak, bab sedekah. Kemudian pasangannya, lawan katanya, wal ismu mahaka fi nafsika. Sementara yang disebut dengan ismu itu, ismun dosa, mahaka fi nafsika, sesuatu yang mengganjal pada hatimu. Wa karihta ayyatali'a alaihin nas, dan kamu itu tidak senang kalau perbuatan itu diketahui oleh orang lain, itu ismu. Contoh, membonceng perempuan gitunya, membonceng perempuan boleh Pak? Ngebonceng istri nya bios ari istrinya lira mah gitu. Tapi lamun istri batur ya gitu tah ya, atanapi istrina anu sanes sadere gitu, kan urang teh guling gasahan hate teh sieun kapanggih ku batur, takut ada orang yang melihat dan nah itu ismun itu. Jadi ketika dilakukan hati itu tidak tentram,
teu nyaman. Nah, makanya Nabi menyandingkan dengan apa yang ada di dalam diri kita. Coba tanyakan saja kepada hatimu yang paling terdalam. Dari hati itu tidak akan bisa dibohongi. Nah itu ya konsep sederhana ngeunaan albirru jeung al-ismu. Jadi yang disebut dengan albirru itu husnul khuluq, kebaikan. Baca Quran tetes kudu dipiwarang deui ieu mah. Tiap subuh, tiap bada salat teh hampang ngaderes we. Eta teu berat da, henteu. Nya lamun tos jadi kebiasaan itu albirru itu. Husnul khuluq. Da eta mah ka masjid bade kumaha wae oge hampang, ngaji hampang. Nah itu husnul khuluq itu. Tapi kalau hanya sesekali ya berat rek ka masjid teh. Ngemut ka ditu belum menjadi albirru itu, belum menjadi kebaikan. Belum menjadi kebaikan yang dimaksud dengan albirru. Tapi kebaikan dalam istilah yang lain nantinya. Yang berdasarkan sifat. Nah, kita ingin setiap kebaikan itu husnul khuluq sudah menjadi kebiasaan. Albirru huwa atawassu fi fi'lil khair. Yang disebut dengan kebaikan itu yaitu memperluas amal kebaikan, memperluas amal soleh. Ya, bagaimana setiap amal yang dilakukan oleh kita itu dapat bernilai ibadah. Sesuai pan sareng pernyataan orang inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, hidup matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, beribadah. Hanya kepadamu ya Allah kami meminta, memohon pertolongan. Nah itu yang disebut dengan albirru dalam hadis, yang disebut dengan albirru dalam dialog antara An-Nawas dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati iman rahimakumullah, masuk kepada ayat 92. Dalam konteks Al-Qur'an yang disebut dengan albirru itu adalah yang lebih maju di sini. Allah ajarkan bukan hanya kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan yang biasa, tapi kebaikan ini adalah kebaikan yang luar biasa, yang bernilai sedekah, bermanfaat, yang sifatnya maliyah, itu bisa dimanfaatkan kepada si penerima manfaat. Bahkan yang diberikannya pun bukan hanya al-ma'un, bukan hanya barang-barang yang berguna, tapi barang-barang yang super guna, bahkan yang paling kamu senangi, yang paling kamu cintai. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sampai kalian itu kepada kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian itu menginfakkan apa yang kalian cintai. Dalam hadis mah tadi husnul khuluq, kebaikan yang dilakukan sudah menjadi biasa. Mudah. Kalau ini albirru itu adalah bagaimana kamu berinfak apa yang kamu cintai. Ini susah memang. Jadi beratnya ngainfakeun anu paling dipika cinta ku urang. Dan ini bukan hanya terjadi, ya mungkin suatu saat juga akan terjadi ketika keimanan kita itu sudah sampai pada puncak-puncaknya. Ini terjadi ketika di masa sahabat, di masa Rasulullah SAW, khususnya ketika mu'akhad, sesudah mu'akhad. Ya, bagaimana Abdurrahman bin Auf ditawarkan oleh Sa'ad bin Rabi setengah dari harta kekayaan Sa'ad bin Rabi di Madinah, setengahnya. Bahkan di antara istri-istrinya, silahkan pilih mana yang paling kamu suka, paling cintai, aku akan ceraikan dan kamu silahkan tikahi sampai kamu tunggu dulu masa idahnya, silahkan kamu tikahi. Kan sampai seperti itu.
Ini pengamalan dari surat Al-Imran ayat 92. Teu acan bu nya urang ka dieu mah nya. Dan nu infak nu ecek-ecek oge masih keneh teu acan janten albirru eta teh. Teu acan janten husnul khuluq. Teu acan janten kebiasaan anu tanpa pikir panjang teu acan. Jadi sakali deui nu sebat akhlak mah pan teu kedah diemut deui. Lamun waktosna aya ngaos langsung angkat, waktosna berjamaah langsung berjamaah tanpa pikir panjang. Itu albirru husnul khuluq. Tah dalam ayat 92 itu lebih maju lagi, yang disebut albirru itu bagaimana kamu bersodakoh, berinfak yang kamu cintai dari harta yang kamu miliki. Teu acan eta. Tapi dah setahap demi setahap. Ini terjadi dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, dijelaskan terjadi pada seorang sahabat yang bernama Abu Tolhah. Abu Tolhah teh carogena Ummu Salamah. Ari Ummu Salamah ibuna Anas bin Malik. Nah, Ummu Sulaim terus. Ummu Salamah mah bojona Rasulnya. Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ibunya dari Anas bin Malik. Abu Tolhah itu sami seperti Sa'ad bin Robi tadi. Orang yang paling terkaya di Madinah. Orang yang terkaya di Madinah. Dan di hadis ini sampai dikatakan oleh Abu Tolhah, oleh Anas bin Malik putra tirinya, karena Abu Tolhah aksaro ansoriyun bil Madinah. Abu Tolhah itu adalah orang Ansor yang paling banyak hartanya di Madinah. Nakhlan, yang paling banyak hartanya, yang paling banyak kebunnya di Madinah. Pohon kurma, nakhlan, an-nakhl. Di Quran surat ke-16 an-nakhl bu. Eta mah lebahnya teu nganggo titik, ari pami nganggo titik mah disebatna teh korma, an-nakhl, an-nakhl, aya nakhlun, aya nahlun. Ari nakhlun mah kurma, ari nahlun mah surat ke-16 madu, lebah. Wa kana ahabba amwalihi ilaihi bayruha. Jadi di antara kebun yang banyak itu ada kebun yang paling disenangi, yang paling dicintai oleh Abu Tolhah, namanya bayruha. Wa kanat mustaqbilatal masjidi. Kebun itu menghadap ke masjid, berdekatan dengan masjid, berhadapan dengan masjid. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kebun itu, wa yashrabu min ma'in fiha thayyibin. Dan setelah masuk ke dalam kebun itu, minum air di kebun, di dalam kebun tersebut airnya seger. Airnya segar, pokoknya mah dapat menghilangkan dahaga, ya segar pokoknya mah. Tiap Nabi mau masuk ke masjid, masuklah ke kebun eta tah. Falamma unzilat, ketika turun ayat ini, surat Al-Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, dan sampai terdengar kepada Abu Tolhah sang pemilik kebun, maka Abu Tolhah saat itu berkata begini, wa inna ahabba amwali ilayya bayruha. Wahai Rasulullah, ini di antara harta-hartaku yang aku miliki dari kebun-kebun yang banyak ini yang aku miliki, yang paling aku cintai yaitu kebun yang ini, bayruha. Wa innaha shadaqatun lillah. Sesungguhnya kebun ini aku sedekahkan lillah, karena Allah. Arju birroha, aku harapkan kebaikan dari kebun yang aku sedekahkan, yang aku wakafkan ini. Wa dukhruha indallah, dan aku harapkan pahala simpanannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata Abu Tolhah, diwakafkeun bu. Da acannya dugikan ka dieu. Sabab lamun seurang bade ngawakafkeun hiji harta,
anu paling dipika cinta kedah seueur heula harta anu paling dipika cinta anu harta sejenisna. Siga kebon teh seueur aya kebon anu paling dipika cinta bayruha, ieu disedekahkeun, ieu diwakafkeun. Nah, kata Allah tidak akan sampai disebut albirru sebelum kamu menginfakkan. Diwakafkeun, disedekahkeun we ku Abu Thalhah mah untuk kepentingan agama Islam. Fadha ya Rasulullah haitsu arakallah. Kata Abu Thalhah, silahkan Rasulullah, engkau atur kebun ini sesuai kehendak engkau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika malun royihun, dzalika malun royihun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wah mantap Abu Thalhah, ini adalah kebun yang produktif. Tak iya bu, aya istilah wakaf produktif teh. Jadi kebun Abu Thalhah itu nanti ketika sudah diwakafkan menjadi harta produktif yang hasilnya itu dimanfaatkan. Nah, maka istilah Nabi malun royihun, dzalika malun royihun, dzalika malun royihun. Ini adalah harta yang produktif. Ini adalah harta yang menguntungkan. Wa qad sami'tu ma qultu wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Aku telah mendengar apa yang telah kamu katakan. Namun aku melihat sepertinya lebih baik itu engkau untuk disedekahkan fil aqrabin kepada kerabat-kerabatmu, kata Rasulullah. Qala Abu Thalhah, kata Abu Thalhah, af'alu ya Rasulullah. Faqasamaha Abu Thalhah fi aqribihi wa fi bani ammihi. Wahai Rasulullah, aku sudah melakukannya. Aku membagi-bagikan kepada kerabatku dan kepada anak-anak pamanku, ka alo-alo kabagi atos Rasulullah SAW. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi ayat 92 di surat Ali Imran al-birru di sini ieu mah tos rada maju deui ternyata nya. Jadi lamun syariat itu di level siga naon namina teh? Siga kiripik mah icih aya level 1 2 3 4 5 6 sampai 10. Siga mah ieu mah syariat level tinggi, level 10. Duka kajiwaan, duka moal ku urang mah. Siga dina perang Yarmuk teh geuningan Bu, perang Yarmuknya ketika ada prajurit yang disisir oleh orang yang ditugaskan untuk menyisir, siapa yang masih bisa ditolong? Ada satu orang yang berteriak di bawah pohon membutuhkan air. Tolong. Disampurkeun tah. Ketika dihampiri, ini air. Ketika mau diteteskan air ternyata terdengar di sebelah itu, tolong mun urang mah nya. Kira kecentolah waka ka abdi ka ditu we heula. Tolonglah saudaraku. Ya, ketika sampai ke sana ternyata sama butuh air. Mau diberikan air, terdengar lagi di sebelah minta tolong. Tong ka abdi ka ditu heula. Ya, dugikeun ka bolak-balik itu tolong mararawat sadayana. Ya, itu yang terjadi. Ya. Nah, itu lebih dari sekedar apa yang dicintai dan yang dibutuhkan. Kayak ada yang disebut dengan itsar namanya itu, mengutamakan orang lain. Jadi ieu mah level syariat anu paling luhur. Jadi saur sim kuring oge duka kajiwaan duka moal ku urang. Tapi lamun seug urang teu ngabiasakeun dina kahadean teu jadi husnul khuluq, maka kahadean anu levelna paling luhur oge moal kajiwaan, moal kahontal. Siga ibu, siga bapak, lamun seug teu nyobaan naon anu disebat iktikaf bulan Ramadan da moal kajiwaan iktikaf di bulan Ramadan teh kumaha nikmatna. Ya. Kenapa banyak di saat sekarang semangat untuk melakukan iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan semakin seueur? Disebabkan karena nikmat iktikaf di bulan Ramadan itu.
Ya berdiam diri di masjid nikmat sekali. Ya sekali-kali walaupun ya tipayun gitunya. Dan yang dilakukan umumnya itunya sawajarna we ngelaan malam ganjilna hungkul gitu teh. Tereh pan nya Ramadan teh. Mung 2 sasih langkungan deui, 3 sasih deui. Ya. Februari, Maret lah sekitar itu. Ya, sekarang sudah Desember, Januari, Februari 3 sasihan deui. Ya, itu ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi level syariat yang paling atas tidak akan pernah tercapai jika kebaikan yang biasa dilakukan oleh kita itu belum sampai kepada albirru, husnul khuluq. Talamun sos janten kebiasaan kan semakin ningkat deui, berlevel-level kebaikan pun gitu. Tidak bisa dadakan, kedah dibiasakeun. Seperti sholat tahajudnya berat anu tara mah. Atanapi anu tara pisan ka masjid. Tara pisan pengajian, coba di piwarang pengajian, dibetot-betot kumaha ge da hese. Padahal di piwarang lompat mah pangtarikna gitu. Kenapa? Karena memang itu belum menjadi husnul khuluq. Kebiasaan yang mudah dilakukan. Ikhwatu iman rahimakumullah, makanya nanti dalam Al-Qur'an ada yang disebut dengan al-abror. Itu jamak. Contoh, misalkan di Quran surat Al-Mutaffifin, innal abrara lafi naim. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan itu berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Surat Al-Mutaffifin ayat 23. Al-Infitor ayat 13 sama, innal abrara lafi naim. Kebalikannya tuh pasangannya, wa innal fujjara lafi jahim. Anu sok nyarieun kahadean maka terbiasa nyieun kahadean aya dina surga nu pinuh kanikmatan abror namina teh. Sementara anu biasa dina kadorakaan pujar lafi jahim, ada di neraka jahim. Eta dina surat Al-Infitor ayat 13-14, Al-Mutaffifin 23-24, innal abrara lafi naim. Kumaha cenah di surga na teh? Alal araiki yang turun silih tingali satu sama lain. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan naim. Katingali dina rarai maranehna teh terlihat wajah-wajah yang cerah, wajah-wajah yang gembira. Atohna luar biasa. Yusqauna mir rahiqim makhtum. Diberikan air arak surga khusus yang masih disegel. Khitamuhu mis eta mah segelna wae oge seungit kabina-bina, seungit minyak kasturi, seungit miski. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafis. Sok ngeunaan hal eta anjeun teh kudu paboro-boro, kudu berlomba-lomba, harus berlomba-lomba dalam hal tersebut. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, eta mah kan kebaikan-kebaikan yang sifatna umum. Sok urang teh kedah jadi al-abror, yang mudah sekali berbuat kebaikan teh. Jadi predikat abror teh kedah melekat kepada orang-orang mukmin. Kebaikan-kebaikan yang secara gradual berkesinambungan dilakukan tanpa pikir panjang. Nu tadi teh husnul khuluq. Kalamun seug urang kalebet jalmi-jalmi anu sapertos kitu, kalebet disebut abror. Yang naon teh senantiasa berbuat baik abror, berbakti. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan Nabi SAW pernah ditanya oleh Abdullah, ayyul a'mali ahabu ilallahi azza wa jalla. Itu kebaikan ya teh. Rasul ari kebaikan anu paling dipika cinta ku Allah teh kebaikan nu mana? Mana kebaikan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala Rasulullah menjawab, as-sholatu ala waqtiha. Kebaikan yang paling dicintai, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat di awal waktu satu. Summa ayun. Kemudian apa lagi Rasulullah yang paling dicintai kebaikan yang harus dibiasakan tanpa pikir panjang tadi husnul khuluq itu? Tuh bahasanya juga yang kedua birrul walidain.
berbuat baik kepada kedua orang tua terus-terusan, tidak sekali dua kali tanpa pikir panjang, terus birrul walidain itu. Nah, jadi ari nyieun kahadean ka orang tua mah bahasana teh birrul walidain. Terus di ayat Quran surat Al-Baqarah 83 wabil walidaini ihsana, ihsan oge disebatkeun. Gitunya. Birrul walidain wabil walidaini ihsana. Jadi kosakata lebih dari satu dipakai untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Summa ayu, kemudian apa lagi? Al jihadu fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala walaupun harus mengorbankan raga, mengorbankan nyawa. Nah gitu ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi nusebat albirumah kebaikan lebih kepada sifat, yang sifat kebaikan yang dilakukan oleh orang itu sudah menjadi akhlak, sudah menjadi kebaikan. Ya uih dia kan tadi wang suli albirru husnul khuluq, kebaikan itu albirru itu kebaikan yang dilakukan berulang-ulang tanpa pikir panjang, mudah, ringan, hampang dilakukan teh. Wal ismu maha kafid sadrika, sementara dosa apa yang mengganjal dalam hatimu. Yang terakhir, kembali kepada surat Al-Baqarah ayat 177. Ieu mah dan nerangkeun tentang sikap orang yang beriman. Cik ari standar kebaikan itu apa? Jadi yang disebut dengan kebaikan albirru itu nanti sikap kita, bagaimana kita melakukan kebaikan, bersikap dengan sumber dari mana kebaikan itu. Tapi kalau ma'ruf mapan secara akal oh ini baik, secara adat oh ini baik, itu ma'ruf. Makanya nanti yang disebut dengan albirru itu tidak semata-mata kamu melakukan kebaikan, tapi harus bersumber dari wahyu. Contoh kasusnya nanti di surat Al-Baqarah 177 yang pernah dibahas berapa bulan yang lalunya, ini di awal-awal tentang arah kiblat. Kata Allah Subhanahu wa taala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi. Tuh. Bukan yang disebut dengan albirru itu kamu menghadapkan badan kamu ke arah timur atau arah barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Tuh. Jadi yang disebut dengan albirru itu sikap kesiapan seseorang untuk beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab, kepada para nabi. Sikap dulu. Jadi kalau tanpa ada sikap, ketika kita mengatakan ini kebaikan, maka bias kebaikan ini. Sekarang kan yang disebut dengan kebaikan itu kalau di diskursus para ahli pendidikan misalkan, itu bias. Standarnya pemakai standar yang mana kebaikan itu? Kata orang Jepang misalnya, kata orang Jepang disebut baik merujuk orang tua yang sudah sepuh, merujuk ke panti jompo. Baik tidak? Baik secara cek orang Jepang mah, karena menurut akal ya baik daripada dibiarkan tidak terurus disimpan. Tapi menurut agama, menurut wahyu, wah itu kurang ajar. Begitu kan? Kenapa? Bukan begitu yang disebut dengan birrul walidain itu. Nah, kesanahnya wa atal mala ala hubbihi, sama nyambung dengan surat Al-Imran, memberikan harta yang paling dicintainya dzawil qurba wal yatama wal masakin wabni sabil wasailin wa firriqab. Memberikan harta yang ala hubbihi, yang dicintainya kepada kaum kerabat, anak yatim, fakir miskin, ibnu sabil. Apa ibnu sabil, Bu? Ibnu sabil teh artinya ibnu teh anak, sabil teh jalan. Jadi anak jalanan gitu. Ibnu sabil itu artinya adalah orang yang berpergian jauh kemudian kehabisan ongkos. Dengan sebab apa? Hilang misalnya hartanya di tengah jalan,
atau misalnya terbawa palid, tinggalin dina bus, tinggalin dina pesawat, aduh teu tiasa kamana, itu Ibnu Sabil. Makanya menjadi bagian asnaf zakat. Kan asnaf zakat ada berapa? 8 ya? 8 atau ubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara, hiji ta fakir. Wal masakin, fakir miskin, fakir jeung miskin beda. 3 wal amilina 'alaiha, amil pengurus zakat. 4 wal muallafati qulubuhum, muallaf hatinya yang dijinakan untuk Islam. Wa fir riqab, hamba sahaya. Wal ghorimin, yang terlilit hutang. Wa fi sabilillah, sabilillah luas nanti. Wabni sabil, dan anak jalanan, ibnu sabil kehabisan bekal. Nah, jadi untuk siapa peruntukan albirru, menyerahkan harta itu yang dicintai itu? Untuk kerabat, anak yatim, fakir miskin, ibnu sabil, wasailin, yang meminta, yang membutuhkan. Wa fi riqab, hamba sahaya tuh 6. Ya. 6. Ini yang disebut albirru itu. Bersikap beriman kepada rukun iman, kemudian bersikap bagaimana mengenai harta yang dicintai untuk diperuntukkan kepada 6 yang tadi, ya. Ini bukan yang 6 ini bukan bukan asnaf zakat keseluruhan, tapi sebagiannya. Sabab yatimah teu aya dina asnaf zakat mah. Ari anak yatimah, da anak yatim teh engke teh aya anu kategorina fakir miskin, aya anu agnia. Ari anu fakir miskin mah berhak pan ka yang zakat. Sementara anu agnia, yang agnia itu tidak berhak. Nah, nanti posnya di sini kalau mau. Jadi menyerahkan harta yang dicintai untuk mereka, mau kepada yang yatim agnia maupun yang fakir. Dari fakir miskin mah eta mah asnaf zakat. Sanes bukan karena yatimnya, tapi karena fakir dan miskinnya. Kemudian yang berikutnya wa aqamas shalah, menegakkan salat, wa ataz zakat, menunaikan zakat. Tuh kan sikap yang disebut dengan albirru itu segmentasinya banyak. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, yang menunaikan janji kalau berjanji. Wasabirina fil ba'sa'i wadh-dharra, yang bersabar ketika ada musibah yang menyempitkan dirinya. Wa hinal ba'si ulaika alladzina shadaqu, tuh mereka itu adalah orang-orang yang sodaku membenarkan, beriman kepada Allah. Wa ulaika humul muttaqun, mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi albirru itu luas cakupannya. Di ayat ini khusus terkait dengan penyerahan harta yang disebut dengan infak. Apa infak itu? Mengeluarkan harta tanpa ada prosentase. Beda sareng zakat kan punya. Ari zakat mah ada prosentasenya. Ya, 2,5%, 10%, 5% diatur. Sementara infak itu tak terhingga. Dari 1% sampai 100% infak itu. Nanti para sahabat lebih banyak bermain di infak. Khususnya ketika Islam membutuhkan fasilitas, membutuhkan logistik, membutuhkan sarana prasarana untuk khususnya perang fisabilillah. Seperti Utsman bin Affan menyerahkan ratusan ekor unta, kuda untuk keperluan perang fisabilillah. Nah itu albirru itu. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali lagi, apakah ini terjiwai oleh kita atau tidak? Ya, yang jelas ilmunya saja dulu kita dapatkan. Nanti ketika sudah kita secara gradual albirru kebaikan-kebaikan yang sifatnya umum sudah terasa mudah oleh kita, maka lambat laun akan semakin meningkat ke grade yang lebih tinggi, yang lebih sulit. Dan di surat Al-Balad falak tahamal aqobah wa ma adrokamal aqobah, terus meningkat demi meningkat, setahap demi setahap melakukan amal kebaikan itu sampai menjadi husnul khuluqi, akhlak yang baik yang sudah terbiasa dilakukan tanpa pikir panjang.
Ikhwatul iman rahimakumullah, ditutup ayat ini dengan wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apapun infak yang kamu berikan walaupun hanya kecil, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Wallahu a'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.